Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang Reference Manager yang dalam video sebelumnya sudah kita bahas cara menginstal program Mendeley untuk mengutip secara otomatis ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Mendeley sendiri bagaimana gitu. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa kita harus menginstal terlebih dahulu Mendeley ke dalam komputer atau laptop kita. Setelah diinstal, nanti program tersebut akan langsung masuk pada Microsoft Word, disematkan dalam bentuk plugin ya. Nanti berada posisinya persis dengan biasa kita membuat footnote atau tabel isi tabel daftar isi secara otomatis. Nah, di sini sudah ada insert citasi. Nah, sebelum itu kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa posisi Mendeley kita dalam keadaan masuk ya, atau dalam sign in gitu. Jadi kalau tidak sign in, sebenarnya sudah ada di sini kan, sudah masuk. Hanya saja kita nanti tidak bisa mengatur style dalam pengutipan ini gitu. Ya, perlu diketahui bahwa style ini adalah digunakan untuk kita memakai kutipannya dalam bentuk apa gitu, bisa dalam bentuk footnote maupun dalam bentuk body note gitu. Nah, di sini ada beberapa yang biasa kita pakai dalam pengutipan ini. Ada American Psychology Association 7 Edition atau yang biasa kita sebut apa. Ada satu lagi dalam bentuk turabian. Nah, American Psychological Association ini ya digunakan dalam bentuk body note biasanya. Nah, untuk body note ini biasanya kan kita digunakan dalam menulis artikel jurnal ya. Ada beberapa jurnal yang menggunakan memang stylenya style apa gitu. Nah, untuk kita sendiri skripsi ya biasanya menggunakan style turabian. Nah, biasanya kalau turabian ini kita bisa memilih di sini jika tidak dalam style ini belum masuk gitu. Biasanya di style hanya dibatasin sampai misalkan kita mencari turabian tidak ada, berarti kita bisa cari di more style, kemudian diinstal di sini. Nah, udah ada nih. Nah, udah ada, kita bisa menggunakan jika sudah diinstal sudah ada. Tapi kalau misalkan turabian style ini belum ada, bisa kita cari pada get more style, kemudian kita klik turabian. Nah, ini di sini lihat. Nah, nanti ada di sini. Nah, ini posisinya sudah diinstal. Tapi kalau belum diinstal nanti bisa kita install, ada keterangan yang diinstal. Nah, kebetulan ini sudah ada dan sudah diinstal. Nanti kita tinggal gunakan use. Nah, kita juga bisa use ini atau salah satunya ya bisa ini. Nah, kita coba dulu nanti bagaimana cara penggunaannya gitu kan. Nah, sudah ada kan di sini. Kita gunakan misalnya turabian 7. Oke, kemudian kita kembali lagi pada Mendeley yang sudah kita buka, atau kita bisa langsung diklik di sini open Mendeley, maka kita langsung terhubung pada Mendeley yang kita ingin masukkan gitu. Oke, ini ya. Nah, di sini kita klik langsung. Nah, untuk memasukkan artikel ke dalam ini, misalnya kita ingin mengutip beberapa artikel dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan artikel yang akan kita kutip tersebut gitu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Ada secara langsung add folder file, bisa kita memasukkan satu persatu. Saran saya memang harus mendingan kita menggunakan add folder satu persatu. Jika menggunakan add file secara langsung, menggunakan add file satu persatu. Jadi kalau misalnya menggunakan add folder, takutnya nanti data yang sudah kita masukkan sebenarnya bisa hilang gitu. Nah, bisa klik di sini add file, atau kita bisa memilih di sini add file. Ada dua cara, bisa pada bagian file add file atau pada bagian sini file. Oke.
Nah, kemudian kita bisa pilih artikel mana sih, misalnya kita sudah download. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam bank data kita atau bank bank Mendeley kita. Nah, tinggal kita upload pada bank Mendeley tersebut. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini kita cari. Nah, di sini. Kebetulan misalkan saya sudah mendownload beberapa artikel, kita tinggal masukkan. Kalau misalkan ini artikel pertama open, nah, kita tunggu, dia akan masuk. Oke. Kemudian kita masukkan lagi, misalkan modul. Kemudian kita masukkan lagi file. Ini. Oke, kita masukkan lagi. Pokoknya sebanyak mungkin artikel yang akan kita masukkan gitu kan. Jadi kita masukkan semua aja. Oke. Oke, baik, kita lihat di sini beberapa artikel sudah saya masukkan. Nah, tinggal kita melihat. Contoh misalkan artikel yang sudah saya masukkan milik Krulik Stephen, ini sudah ada keterangannya. Nah, nanti ada keterangannya di sini gitu kan. Ketika misalnya artikel itu diambil dari sebuah jurnal, otomatis nanti sudah ada keterangan judul, penulis, kemudian jurnalnya jurnal apa gitu kan. Kalau belum ada bisa kita tulis di sini. Tahunnya tahun berapa, volumenya volume 4, nomor 3, page 1 gitu kan. Nah, ini ada. Nah, kemudian ini Polya George Polya, judulnya teori pemecahan masalah. Ini dalam bentuk jurnal juga sama, Emerging and Disease and Drinking. Ini tahu ini problem, ini kan jurnal atau artikel yang sudah dimuat oleh Tatang Herman, yang sudah ada. Atau ini saya juga ini jurnal pendidikan dasar. Artinya kalau kita mendownload jurnal dari sebuah OJS atau Operating Journal System atau jurnal online, otomatis nanti akan keisi semuanya gitu. Strategi pemecahan masalah, autornya D. Lidinillah, nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Dasar, volume tahun 2008, volume 2, nomor 2. Nah, page-nya itu 6 sampai 10. Nah, ini. Nah, kita coba bagaimana cara mengutip artikel yang akan kita muat dalam sebuah artikel yang ingin kita kutip gitu kan, dan dimuat dalam skripsi atau artikel kita gitu. Langkah pertama kita harus pilih dulu artikel yang kita ingin muat yang mana sih gitu kan. Nah, contoh misalkan saya ambil Lidinillah atau Dindin Lidinillah atau Dindin Abdul Muiz Lidinillah, ini kan namanya. Klik simbol PDF-nya sekali, maka akan muncul di sini artikelnya. Nah, di sini ketika kita ingin mengutip, taruhlah misalnya kita mengutip salah satu kalimat dalam sebuah artikel, kita ambil di sini. Oke, copy seperti biasa, Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi pada Microsoft Word. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini sudah ada. Kita paste. Nah, kemudian pada artikel tadi yang kita kutip, kita copy lagi judul artikel ini gitu. Saya strategi pembelajaran, kita copy judulnya ya, ingat judulnya kita copy di blok semua, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita taruh di sini di akhir. Nah, kita ingin mengutip kan ya. Nah, kita pastikan tadi stylenya menggunakan turabian karena kita ingin menggunakan footnote ya. Kita insert citation. Kemudian judul yang tadi kita copy kita pastekan di sini ya.
kita pastekan di sini. Ingat, di blok semua, kemudian kita paste. Blok. Ulangi. Ini insert, paste. Nah, sudah muncul kan? Tuh. Kita pilih yang ini ya, karena tadi kan kita kopinya artikel yang punya Didin Abdul Muiz. Inilah, klik ini. Oke. Nah, ini muncul. Nah, lain kita lihat. Nah, sudah ada. Jadi nanti secara otomatis di sini ketika kita mengutip kemudian seperti tadi, nah otomatis di sini kita tidak usah mengetik ulang dan formatnya sudah menyesuaikan, gitu kan. Misalnya kutipan dari Didin Abdul Muiz, judulnya Strategi Belajar Membaca Masalah, Jurnal Pendidikan Dasar nomor 2, volume 2 nomor 2 tahun 2008, halaman 6 sampai 10. Atau kita bisa rubah misalnya stylenya bener mana sih, gitu kan. Turabian style biasa atau Turabian yang 8 gitu. Nah, ternyata pakai yang Turabian yang edition gitu. Ini untuk footnote. Nah, ini otomatis nih. Nah, kemudian kita coba lagi, misalkan kita mengutip artikel lain ya, artikel lain punya misalkan Krulik Stephen. Kita kayak tadi kita klik simbolnya. Nah, kemudian ini karena sebenarnya harusnya punyanya ini kan, judulnya ini seperti ini. Jadi kita bisa perbaiki terlebih dahulu ya judul yang ingin kita kutip itu, karena kan sebenarnya judulnya ini. Jadi kita bisa kita kopikan di sini. Kemudian namanya juga harusnya kan Sri Giarti ya. Jadi kita bisa ketik ini Sri Giarti, Sri Giarti, Oke, Sri Giarti Sri. Ini jurnal. Kalau ada jurnalnya bisa kita tulis terlebih dahulu jurnal apa gitu. Tapi kalau tidak ada, emang tidak ada gitu ini. Nah, kemudian kita coba kutip salah satu artikel yang punyanya Sri Giarti ini. Misalnya ini ya, kita copy sampai sini, kita copy seperti biasa, kemudian kita taruh di bawahnya, atau mau lanjut di sampingnya terserah. Oke, ini kita bereskan terlebih dahulu. Nah, ini juga, ini kita hapus. Nah, seperti tadi kita posisikan kursor di akhir kalimat. Nah, kemudian kita kembali ke sini, kita kopikan judulnya, copy, oke, di blok copy, kemudian kita balik ke sini, klik insert citation, kita pastekan di sini, oke. Nah, ini kita membuat kutipan kedua. Nah, Sri Giarti peningkatan keterampilan proses pemecahan masalah belajar matematika. Nah, ini ya, ini menggunakan format footnote. Kalau kita menggunakan body note, kita bisa rubah tadi menggunakan Turabian style biasa atau American Psychological Association. Nah, ini kalau kita klik pakai American Psychological Association atau apa, ini otomatis nanti akan berubah menjadi body note semuanya gitu. Di bawah pun pasti akan hilang. Oke ya, tuh. Ada. Kita balik lagi menggunakan Turabian 8. Oke, gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin mengutip lagi, ya seperti biasa tadi kita ambil pada library, misalkan punyanya George Polya. George Polya ini saya belum tahu ini apakah memang ini punya asli, punya George Polya atau bukan gitu. Kalau bukan, ini punya siapa, kita bisa menggunakannya. Kalau kita coba artikel lain punya Tatang Herman misalkan. Oke, jurnal. Nah, ini kan jurnal. Oke, kita posisikan di sini. Misalnya kita ingin mengutip yang mana gitu. Nah, misalkan NCTM di sini ya.
salah satu bla 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 bla. Oke, ini kita copy kayak tadi, paste di akhir sudah ya. Kemudian kita kopikan judulnya, kemudian kita paste pada insert citation, insert v. Oke kan, itu udah 1, 2, 3, kita lihat kutipan di bawahnya. Nah ini kutipannya sudah ada semuanya ya, jadi otomatis kita nggak usah mengetik satu persatu gitu. Nah kemudian pada Mendeley ini kita bisa pilih tipenya. Kebetulan yang saya ambil adalah semua jurnal, jadi saya bentuknya jurnal. Tapi kalau misalkan bentuknya buku ya bisa kita rubah di sini buku, maka formatnya akan berbeda di sininya gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini karena bentuk jurnal, saya ambil jurnal, atau misalnya yang punya ini bentuknya buku ya silahkan rubah buku. Maka judul-judulnya pun akan hilang, years-nya gitu kan, city dan lain sebagainya. Itu. Jadi nanti format penulisan footnote-nya pun akan berbeda gitu. Seperti itu. Contoh ini misalkan ketika kita rubah misalkan ya ini bentuknya bentuk buku nih misalkan ya. Kemudian ketika di sini ini kan tadi masih bentuk ini ya. Coba kita insert v. Nah, maka akan pengutipannya di sini akan pengutipan buku gitu. Nah, ini. Nah, kebetulan ini kan filenya saya dapat download ya. Ini ketahuan nih downloadnya. Downloadnya itu pada http file upi.edu gitu. Ya, ada akan muncul dengan sendirinya gitu. Nah, begitupun misalnya kita ingin mengutip dari website, di sini ada juga. Nih, misalkan web page. Nanti akan muncul formatnya. Tinggal kita tulis di sini formatnya. Aksesnya kapan, data aksesnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan di sini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih ketika kita sudah mengutip semua keterangan kan misalnya kita bisa mengutip bisa membuat footnote otomatis dan daftar pustaka ya. Nah, bagaimana caranya? Kita posisikan kursor ini pada halaman berikutnya, bisa kita pencet Ctrl Enter atau bisa menggunakan page layout kemudian break ya, seperti yang pertemuan pertama kita break kemudian page ini klik. Nah, maka posisinya akan ada pada akhir atau halaman kedua yang kosong. Kita ketik daftar pustaka. Nah, kita enter, kemudian kita posisikan lagi ke reference, kemudian kita klik insert bibliografi. Oke, kita tunggu. Nah, nih. Nah, di sini nanti otomatis mengurutkan sendiri format pengutipan jurnal kita atau artikel kita atau pengutipan buku. Nanti formatnya menyesuaikan. Namanya dibalik, Giarti Sri Giarti, Herman Tata atau Herman. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita mengutip baru, contoh misalkan di sini saya mengambil artikel lain gitu. Misalkan ini ya punyanya ini misalkan Apple ya. Kita ambil di sini. Oke, ini misalkan copy. Kita ambil, posisikan di atas, kita kutip lagi. Mengutip kembali, kemudian judulnya kita blok, kemudian kita copy, kita taruh di akhir kalimat, insert, paste. Oke, 4 kan ini akan ada atau 4, maka otomatis dengan sendirinya muncul di bawah daftar pustakanya. Jadi kita tidak usah mengetik satu persatu atau mengeceknya gitu karena sudah ada gitu. Nah, formatnya tinggal disesuaikan aja.
Oke, lalu ada pertanyaan, bagaimana jika buku tersebut tidak ada file PDF-nya? Nah, sebenarnya kita bisa membuatnya secara manual dalam daftar atau bank data pada Mendeley ini dengan cara sama tadi, klik kemudian add entry manually. Nah, nanti kita ininya bisa kita nulis dari artikel manapun, nanti kita bisa sesuaikan. Taruhlah misalkan buku di sini judulnya apa, misalkan pembelajaran IPS, autornya misalkan Muhammad atau Iwan Purwanto misalkan ya. Oke, Iwan Purwanto, tahun misalkan 2019, page-nya 1 sampai, atau page yang akan kita kutip berapa sih, halaman berapa sih? Halaman 36, kita tulis saja. Karena abstrak kalau ada boleh, ini hukumnya tidak wajib ya untuk editor, publisher boleh. Misalkan CV Ika Media, misalkan URL, kalau ada URL-nya boleh dimasukkan, DOI juga kalau ada silahkan, kalau nggak ada boleh, nggak usah di. Kalau misalnya ada file yang sudah dibentuk dalam PDF bisa diupload di sini juga, kemudian save di sini. Nah, taruhlah kan di sini. Nah, kemudian karena kita ingin menulis dalam buku dari pengutipan tangan misalkan atau secara manual, yang kita pembelajaran IPS adalah bla 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 misalkan, kemudian artikel manual yang tadi kita kutip ambil adalah misalnya kita blok seperti biasa, kemudian posisikan, insert, paste, oke. Nah, di sini akan muncul kutipan kelima gitu kan, Iwan Purwanto, pembelajaran IPS Pika Media 2019, karena halamannya tidak ada di sini. Kalau bisa halamannya berapa sampai berapa tinggal disesuaikan aja. Halamannya misalkan 1 sampai 300 ya. Oke, 1 sampai 300 misalkan. Kita update, refresh. Oke, coba kita ulang ya. Insert Oke, dari sini ya. Nah, karena ini dalam bentuk buku, jadi kan kita tidak memang kekurangannya pada Mendeley ini kita tidak menyesuaikan kalau pengutipan buku untuk halamannya tidak muncul ya. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan secara manual, bisa halaman 23. Nah, ini tinggal klik di sini, udah ada tuh halaman 23. Nah, ini otomatis di sini ada Purwanto Iwan, pembelajaran IPS. Karena kita mengutipnya dalam buku, maka yang dimiringkan adalah judulnya. Perhatikan ya. Jadi kalau kita mengutip dalam sebuah jurnal, yang miring adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Jadi yang miring itu nama jurnalnya, kemudian kalau skripsi itu juga sama, yang miring adalah nama skripsinya, atau tesis juga sama. Tapi kalau kita mengutip dalam bentuk buku, yang miring adalah judulnya. Oke ya, jadi secara otomatis gini. Oke, nah saya kira mungkin untuk pembelajaran pengutipan secara otomatis menggunakan Mendeley ini cukup masuk ya, artinya cukup banyak saya jelaskan. Nanti misalkan ada kekurangan bisa kita diskusikan pada Google Classroom atau bisa pada grup WA yang sudah kita buat. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.